Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita bersama Mas Ahmed ya akan membahas tentang pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin, di mana viralnya ini terkait dengan biaya yang cukup membuat geleng-geleng kepala, yaitu total pembayaran dengan jumlah 10 juta rupiah. Iya benar. Nah, silakan Mas Ahmed dibacakan dulu. Kabar terbaru Gus Samsudin terkait dengan beredarnya kwitansi pengobatan atau pelayanan khusus. Oke. Jadi kalau dilihat dari materainya Mas, kwitansinya silakan dilihat di. Ya. Nah, ini dia. Oke, dibacain aja Mas dari atas. Nomor kwitansi 22 telah diterima. Nomor 08 atas nama Siti Aisyah. Uang sejumlah 10 juta rupiah untuk pembayaran penanganan khusus. Apa totalnya berapa Mas? 10 juta rupiah. Oke ya teman-teman. Jadi sebetulnya nggak ada kepastian bahwasanya itu kwitansi benar atau dibuat-buat. Ya. Ya, kita nggak bisa meyakinin bahwasanya itu beneran dari Padepokan karena stempel Padepokan juga nggak ada. Ya, hanya polos saja nih. Polos karena aja. Kalau memang kwitansi asli dia pasti menggunakan stempel. Mungkin Mas, mungkin ada kelupaan atau apa ya. Cuman biasanya ya teman-teman ya, sekelas dengan nilai seperti itu ya, kita bilang ya, sekelas dengan nilai 10 juta rupiah. Bahkan kata netizen ada yang sampai 15, 20, 25 juta rupiah. Iya betul. Tapi kalah gitu loh, masuk sama toko-toko kecil yang transaksinya bahkan 10.000 menggunakan stempel. Ya benar. Nah, jadi ini ada sebuah kecurigaan sih ya gitu, tapi bukan berarti ini palsu Mas. Ya bukan berarti palsu, cuman masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Nah, tanya besar. Ini langsung aja dari Mas Ahmed sendiri ya, melihat dari jika benar ya harga pengobatan penanganan khusus itu senilai 10 juta rupiah. Ya. Kalau dari kacamata Mas gimana? Itu kenapa dia pelayanannya dengan penanganan khusus tadi 10 juta, mungkin memang bahan-bahan produknya tadi memang dijamin lah dia. Terus mungkin dia bahannya ada dia dari dikirim-kirim entah dari mana, kan itu kena biaya transportasi. Jadi kalau dari kacamata Mas, biaya transport dan obat lah yang mempengaruhi daripada harga yang sangat tinggi tersebut kan ya. Kalau untuk nyari bahan-bahan ramuannya itu kan belum tentu di daerah Blitar itu ada. Namanya ini tapi kan selain itu Mas ada tim ahli juga Mas. Ya, jadi nggak semata-mata dari obatnya aja yang kita sanksikan mahalnya, tetapi kan ahli-ahli yang pengobatan di Padepokan juga mempengaruhi itu daripada harga. Mempengaruhi betul. Oke, dari Mas juga udah nerima kan? Itu ada produk yang dari WhatsApp admin dengan nilai harga-harga barang-barang. Boleh Mas bacain dulu? Ini ada kalung senilai 10 juta rupiah. Nah itu kalau misalkan Mas lihat kalungnya itu kalung apa Mas? Kenapa bisa harganya semahal itu? Karena di situ tidak ada deskripsi Mas. Ya, karena... Dan Mas Denny juga ketika bertanya kepada tim admin, sampai detik ini ya sudah berapa jam berarti nih? Udah hampir 5 jam mungkin belum ada balasan Mas. Ya. Jadi kita berspekulasi nih Mas, itu sebetulnya kalung apa sih kok bisa harganya semahal itu? Nah, kalau kita lihat seperti kalung-kalung biasa, tapi kenapa bisa 10 juta? Apa mungkin ini khasiatnya ada kelebihannya mungkin, makanya bisa senilai segitu. Oke, kita berprasangka baik ada khasiat tertentu lah ya Mas ya. Makanya itu harganya mungkin segitu. Ya, lanjut Mas. Kemudian ini ada madu asma. Terus berapa harganya Mas? Kunir putih. Ada 4 macam, satu paket rukiah ya. 1.500.000. Oke. Terus ada cincin. Nah, ini cincin ini, di mana kelebihannya? Cincin ini senilai 5 juta rupiah, bahan dari Badar Mas. Teman saya masih tanya, ini memang benar dari Badar Mas atau tidak? Karena hanya cincin sebiji ini aja itu senilai 5 juta.
Kalau kita bisa cari ke online bisa lebih murah Mas. Cuman Iya. lagi-lagi kita mungkin berpendapat itu ada sesuatu hal lah Mas yang buat Iya, itu betul. mahal gitu ya Mas. Iya, ada kelebihan khususnya ini mungkin lebih apa dari kalung tadi. Mas, apakah semua masyarakat dapat berobat ke tempat Gus Samsudin jika harganya semahal itu Mas? Dapat semua, tapi itu tadi kan ada yang pelayanan khusus seperti iya, yang iya, iya. menengah ke bawah mungkin tak berapa semampu dia sanggup dia untuk membeli Gus Samsudin. Oh iya benar-benar. Jadi yang harus digarisbawahi adalah yang 10 juta viral itu Iya. adalah dari pelayanan khusus ya Mas ya. Iya, Jadi benar. tidak semua pelayanan itu harganya segitu berarti ya. Ya, mungkin Oke. dia kan dia pun sifatnya mungkin menolong. Jadi yang menengah ke bawah ini paling berapa sanggup dia itulah yang mungkin diberikannya. Oke, Mas, terkait dengan Ustadz Abdul Somad nih Mas. Yang kemarin viral ya. Iya, iya. Yang kita akan bahas kali ini juga. Nah, ini Ustadz Abdul Somad kita playkan aja nanti Mas Iya. bacakan. Jadi kalau ada orang pamer-pamer karomah, berarti wali setan. Menunjukkan mukjizat, disuruh mengaku. Sedangkan wali enggak, wali tak ngaku. Yang ngaku wali itu wali murid. Wal waliyu la yadda'iha. Wali enggak ngaku punya karamah. Wala yuqta'u bi karamatihi. Li jawazi ayyakuna dzalika makran. Dan wali tidak dapat memastikan itu karamah. La yuqta', tidak qat'i. Kenapa? Li jawazi ayyakuna dzalika makran. Boleh jadi yang terjadi pada dirinya itu bukan karamah tapi makron, makar, tipuan. Ini kan Mas pernyataan dari Ustadz Abdul Somad dari jamaah yang hadir terkait dengan viralnya Gus Samsudin. Di situ mempertanyakan karomah ya Mas? Iya, karomah. Karomah. Karomah sendiri itu apa sih Mas? Karomah dia seperti hal atau kejadian yang sangat luar biasa yang di luar akal sehat manusia. Itu pun yang terjadi dia pada diri seseorang yang berpangkat sebagai wali-wali Allah. Oke, berarti kalau misalkan seperti kita gini itu kalau bisa dibilang belum tentu bisa dapat lah. Oke, berarti kalau di situ penjelasnya adalah wali-wali Allah. Iya. Gitu ya. Wali-wali Allah juga nggak sembarangan Tidak. orang gitu ya Mas ya. Iya, Bisa seperti menyandang nama contohnya tersebut. seperti ada nabi apa tuh yang memiliki tongkat. Nah, membelah laut. Nah, itulah dia mendapat karomah, mukjizat dari Allah. Oke, Mas. Ini kan kalau disandingkan dengan kontennya Gus Samsudin ya memiliki karomah Iya. seperti itu ya ditunjukkan di depan umum dan Ustadz Somad tidak setuju ketika jika dimiliki oleh seseorang yang menyebutnya karomah dipertunjukkan di depan umum, apalagi menggunakan itu sebagai media untuk mencari rezeki gitu ya. Betul. Nah, adapun kalau misalkan memang ada karomah di dirinya Gus, apakah layak untuk menggunakannya sebagai pengobatan dengan meminta uang sebanyak itu atau dengan jumlah yang tadi kita bahas Mas? Sebenarnya kalau dia benar-benar di diri Gus Samsudin, walaupun ada dia benar dapat karomah dan hidayah dari Allah di tubuhnya, dia membantu membuat pengobatan untuk masyarakat yang menolong sesama umat lah. Itu tidak boleh sebenarnya di syuting lah ya, disebar atau terang-terangan lah. Tambah lagi dia meminta uang atau mahar dengan nilai yang luar biasa ya. Nah, Mas, kalau yang namanya orang mendapatkan karomah, kalau dia membantu orang, itu dia tidak pernah mau sepeser pun menerima. Bahkan dia tidak mau ditampak-nampakkan karena itu dia pasti berpikir itu jadi ria, keangkuhan. ini terkait dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad ya, yang menyatakan itu adalah tipuan-tipuan. Tidak ada wali yang saat ini menerima karomah. Kalau yang dulu-dulu ada mungkin. Ya benar. Ya, jadi artinya apa? Gus Samsudin juga sudah menyatakan Mas bahwasannya semua yang ia lakukan ini hanya konten semata, settingan. Iya.
Namun masyarakat kan nggak tahu Mas, di video itu mana yang settingan, mana yang beneran. Iya. Nah, karena beliau sudah menyatakan bahwa saya kontennya settingan Mas, ini kan ada nilai rupiah Mas yang viral ini karena terkait dengan kwitansi yang 10 juta tadi. 10 juta tadi. Kita nggak tahu kan Mas, pengobatan itu apakah itu yang pasien itu yang membayar uang sebesar itu Ya. atau gimana? Nah, apa lebih baik tidak pengobatan ini yang real ini tidak usah dipublikasi Mas? Ya, lebih baik seperti itu. Yang kalau memang yang dia membuat konten itu memang benar real, bukan settingan, tidak perlu dipublikasikan. Khusus yang kalau memang settingan dibuat seperti yang kita bahas kemarin, keterangan. Adegan ini hanya hiburan semata. Oke, kenapa Mas Jani membahas tentang itu? Karena teman-teman, ini mungkin daripada masyarakat ini banyak yang melihat konten pengobatan seperti itu dan mempercayai itu sungguhan. Maka tidak heran kalau misalkan tim pengobatan ahli spiritual dari Gus Samsudin mematok harga tinggi karena cara pengobatannya itu tidak biasa gitu. Iya. Tapi kan sudah diakui bahwasanya pengobatan itu adalah trik, ya, trik atau settingan. Lah, harga yang tadi disebutkan kan udah terpublikasi dan masyarakat itu meyakini bahwasanya Gus Samsudin itu sakti gini-gini. Ternyata semua itu sudah diakui adalah settingan. Iya. Nah, masyarakat ini loh, Mas. Masyarakat ini kan Mas harus diedukasi bahwasannya Gus Samsudin itu sebetulnya hanyalah spiritual biasa yang hanya menggunakan media obat, media sugesti untuk pengobatan. Tak herannya seperti spiritual lain. Oleh sebab itu, apakah harganya harus diturunkan atau disamaratakan dengan spiritual lain, Mas? Kalau menurut saya menyangkut harga untuk pengobatan itu, kalau bisa dia, kalau memang Gus Samsudin sanggup, bisa, tidak perlu disamakan seperti lain. Buat lebih istimewa lagi, yaitu dengan bahasa sikas hati. Kalau memang benar-benar Gus Samsudin ini memang betul-betul menolong. Iya. Ya setidaknya ya bahan obat juga Iya. bisa dibayar. Hanya untuk membeli bahan aja. Oke. Mungkin sampai situ dulu Mas. Ya. Dari kita ya. Ya. Untuk teman-teman, jangan video ini mengundang suatu kerusuhan baru lah. Ya. Gitu, tujuan kita baik kok. Tidak usah diperbesar. Cuman untuk masyarakat yang merasa dirugikan, kan kalau ada di video itu katanya ada masyarakat yang sembuh, ada masyarakat yang tidak sembuh. Iya. Masyarakat tidak sembuh lah tadi yang merasa rugi dan kemudian apa Mas, angkat bicara gitu loh. Iya benar. Kan pengobatan di mana-mana, mau kita di rumah sakit ataupun atau spiritual lainnya, itu kan kita bisa aja cocok sembuh, ada yang serasi-sasian lah kita bilang. Oke. Tapi pesan untuk Gus Samsudin, guru besar kita, alangkah baiknya jika masalah ini sudah selesai, alangkah baiknya jangan lupa dibedakanlah konten mana yang serius dan mana yang settingan. Oke. Lebih Mas, baik lagi yang serius tidak usah dipublikasikan ke media. Terima kasih Mas atas waktunya. Mudah-mudahan masyarakat teredukasi dari konten kita ini dan tidak lagi meyakinin bahwasanya pengobatan-pengobatan Gus Samsudin yang menggunakan alat-alat dan trik. Iya. Ya, tetapi nyata real, hanya sugesti dan obat lah. Ya, seperti jamu-jamuan, madu dan lain-lain, itulah yang Dan juga dikonsumsi dia kalau untuk bisa mengobati penyakit. Dia dengan mengobati itu janganlah menggunakan benda seperti keris atau kelapa. Karena kalau menurut memang benar dia guru besar, dia kan guru besar Islam kan, cukup dengan air putih atau bahan ramuan tersebut. Oke. Mas, terima kasih waktunya. Ya. Kita akhiri Mas, silakan. Baiklah, saya Ahmed, mohon undur diri. Semoga seluruh para netizen sehat-sehat selalu dan berdamailah untuk kita semua. Kita doakan agar cepat selesai masalah Gus Samsudin dan pesulap merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.